Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam hormat. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan hasil dari makalah yang telah saya buat, yaitu perbandingan algoritma NQueen menggunakan pendekatan backtracking dan brand unfold. Sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eko Muhammad dengan 624 15 10 10 15. Saya berasal dari program studi ilmu komputer. Nah, kita masuk ke latar belakang. Nah, sini permasalahannya NQueen itu merupakan salah satu permasalahan klasik yang dimana ini itu digunakan untuk menguji kemampuan algoritma pencairan dan optimasi. Nah, tujuannya sendiri itu ini tuh di mana dia itu menempatkan n buah ratu pada papan catur yang berukuran n kali n, sehingga tidak ada ratu yang berada pada baris, kolom maupun diagonal yang sama. Lanjut. Nah, metode yang saya gunakan pada penelitian ini itu saya menggunakan dua metode, yaitu backtracking dan brand unbound. Di mana backtracking sendiri dia itu mencoba satu persatu. eh, Jika ditemukan konflik, dia akan mundur kembali ke langkah sebelumnya. Sedangkan untuk brand unbound itu dia itu menggunakan struktur data tambahan, sehingga proses pengecekan konflik itu dapat dilakukan dengan cepat. Lanjut. Nah, pada pseudocode di sini saya akan bilang di pseudocode-nya. Pada pseudocode backtracking ini, algoritma ini akan mencoba menempatkan ratu pada setiap kolom sebelum ditempatkan fungsi fungsi if ini. Dia tuh digunakan untuk memeriksa apabila posisi tersebut aman. Nah, jika aman, algoritma akan melanjutkan ke kolom berikutnya, dan jika tidak ditemukan solusi, maka dia akan melakukan backtrack dan mencoba posisi lain. Sedangkan pada untuk Stuttgart Brand and Bond ini, yaitu digunakan yaitu tiga buah yaitu row usage, dia satu underscore user, dan dia dua underscore user. Ini yang dimana eh, ini tuh untuk menyimpan informasi baris dan diagonal yang sudah dilakukan, sehingga konflik pada konflik pada yang eh, dicek tersebut secara dapat dicek secara langsung, yang dimana ini akan mempermudah proses dari eh, brand unbound sendiri. Lanjut. Nah, simulasi program ini nanti akan saya lanjutkan. Analisis kompleksitas. Secara teoritas, kedua algoritma ini itu memiliki kompleksitas yang sama, yaitu ON faktorial, yang dimana dia itu tetapi di mana kompleksitas ruang keduanya juga sama, yaitu ON. Nah, tetapi perbedaan terletak pada proses pengecekan konflik, yang dimana backtracking membutuhkan ON, sedangkan eh, break unbound-nya sendiri membutuhkan O1. Jadi break unbound ini dia itu lebih cepat, lebih efisien. Lanjut. Nah, hasil pengujian. Di sini saya melakukan pengujian di mana N-nya itu ada 4, 8, 10, dan 12. Yang di mana dia itu menemukan jumlah solusi 292, 724, dan 14.200. Nah, dari kedua algoritma ini, saya itu berhasil menemukan jumlah solusi eh, yang sama pada ukuran input N yang kecil. Tapi ukuran input yang besar
eh, ini akan kelihatan di brand unbound-nya, yang dia akan menunjukkan performa yang jauh lebih baik dibandingkan backtracking. Buat- Nah, bisa dilihat di sini, ini merupakan grafik dari kedua algoritma tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa kedua algoritma ini memiliki waktu eksekusi waktu eksekusi yang berbeda seiring meningkatnya nilai N. Namun peningkatan pada backtracking jauh lebih tajam dibandingkan eh, brand unbound. Nah, hal ini yang menunjukkan bahwa brand unbound itu dia memiliki skala skala skalabilitas yang lebih baik untuk input yang lebih besar. Intinya tuh brand unbound-nya tuh lebih efisien dibandingkan backtracking jika N-nya itu besar. Lanjut, baik. Slide pembahasan mengapa brand unbound lebih cepat. Nah, di sini berdasarkan hasil pengujian tadi dapat dilihat tuh bahwa dua algoritma ini sangat mempengaruhi eh, oleh ukuran inputnya sendiri. Nah, pada N4 dan N8 perbedaan performa eh, masih kecil karena ruang pencarian yang harus dieksplorasi itu belum terlalu besar. Tapi jika N-nya 10 dan 12, brand and brown-nya itu mampu bekerja lebih cepat dibandingkan backtracking. Nah, hal ini terjadi itu karena Band Unbound itu menggunakan struktur dataset untuk menyimpan informasi baris dan diagonal yang sudah digunakan. Dengan cara tersebut, konflik dapat dicek dalam waktu O1, sedangkan backtracking masih harus memeriksa satu persatu kunci ratu sebelumnya yang membutuhkan waktu ON. Nah, semakin besar nilai N, maka semakin banyak posisi yang harus diperiksa. Oleh karena itu, eh, brand Unbound ini lebih efisien dibandingkan backtracking. Next. Nah, baik. Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan itu dapat disimpulkan bahwa kedua algoritma ini berhasil menyelesaikan N-Queen dengan benar. Nah, meskipun memiliki kompleksitas waktu yang sama yaitu ON faktorial, namun Brand and Brown itu memberikan forma yang lebih baik dari praktik karena proses pengecekan konflik dilakukan dalam waktu O1, dan di mana hasil pengujiannya sendiri yang tadi menunjukkan bahwa keunggulan dari brown, brand unbound-nya sendiri semakin terlihat ketika ukuran input N-nya itu bertambah besar. Nah, oleh karena itu brand unbound-nya ini lebih direkomendasikan untuk menyelesaikan permasalahan N-Queen dengan input yang berukuran lebih besar. Dengan demikian, permasalahan tersebut akan mudah dipecahkan dan lebih efisien dibandingkan menggunakan algoritma backtracking. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Pak Sandi. Om Sandi, saya Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam hormat.